Baik, tak panjang kalam, langsung saja kita bahas pembahasan kita pada hari ini terkait dengan uh, pembuangan huruf. Ya, pembuangan huruf. Pembuangan huruf atau pembuangan. Kaidah-kaidah Rasul Utsmani atau dalam kitab ini itu dikatakan khosaisul Rasul Utsmani, keistimewaan atau kekhususan Rasul Utsmani. Itu ada 5. Walaupun nanti sebenarnya ada tambahan lagi ya. Cuma di sini ada al-hazfu. Gedein deh. Tulisannya memang agak ini ya, karena memang apa asal scanan kitab ini. Ada al-hazfu. Bagaimana nanti dalam mushaf Al-Quran itu ada huruf yang dibuang, ada proses pembuangan. Ada az-ziyadatu, ada sebaliknya, ada penambahan huruf. Ada al-badalu atau pergantian huruf. Ada al-hamzatu, bagaimana cara penulisan hamzah. Al-faslu wal waslu, bagaimana huruf itu disambung dan huruf itu dipisah. Nah, sekarang kita langsung ke al-hazfu, pembuangan huruf. Pembuangan itu ada 5 huruf yang dibuang dalam Al-Quran, dalam Rasul Utsmani. Ada alif, ada ya, ada wawu, atau kita kenal dengan huruf mad, pembuangannya pembuangan huruf mad gitu. Ditambah lagi hazful lam dan hazfun nun. Nah, ingat ya, ada berapa? Ada 5 ya. Pembuangan alif, pembuangan ya, pembuangan wawu, pembuangan lam, dan pembuangan nun. Nah, sekarang kita masuk ke pembuangan alif. Nah, pembuangan alif ini itu paling banyak nanti dalam kaidah Rasul Utsmani pembahasannya dibanding kaidah-kaidah yang lainnya. Makanya sebenarnya kita bisa menentukan sebuah mazhab dalam sebuah mushaf dengan kita mengetahui kaidah hadzful alif. Ya. Karena memang perbedaan antara Ad-Dani dengan Abu Daud, mazhab Ad-Dani dan mazhab Abu Daud itu kebanyakan itu di pembuangan alif. Ya, kebanyakan walaupun di tempat lain pun ada beberapa perbedaan. Cuma kebanyakan itu adanya di pembuangan alif. Oke. Hazfu itu apa sih? Al-hazfu. Hazfu itu secara lugha itu adalah al-isqatu. Menggugurkan atau menganulir atau membuanglah isqat itu. Wal maqsudu bihi huna wujudu sautin malfuzin bihi laisa lahu muqabilun fil rasmi. Yang dimaksud di sini adalah adanya suara yang dilafalkan, tetapi dalam tulisan tidak ada. Jadi dalam pelafalan ada, tapi dalam tulisan tidak ada. Bisa dipahami ya? Jadi kita melafalkan panjang mad, tapi di tulisan itu tidak ada huruf mad. Perlu ditegaskan kembali bahwa harokat itu tidak termasuk rosem. Ya, alif kecil itu bukan termasuk rosem ya. Itu kajiannya nanti kajian dobit. Rosem itu adalah batang tubuh huruf ya. Itu kan pada dalam tulisan ada alif kecil, itu bukan bagian rosem. Rosem itu yang tertulis yang bagian batang tubuh hurufnya. Nah, tadi kita sudah sampaikan allazi yuhzafu fil masahifi minal hurufi khamsatun. Yang dibuang dalam mushaf itu dari huruf-huruf itu ada 5. Yang pertama huruful mad salasah. Huruf mad yang 3, alif, ya, wawu.
wal lam, wan nun, lam dan nun. Cuma 5 huruf ini saja nanti yang terjadi pembuangan dalam mushaf. Sekarang kita bahas langsung ke pembuangan alif. Nah, misal saja kita ambil contoh dalam surah Al-Fatihah ya. Di sini ada wa fi surat Al-Fatihati hudhifatil alif minal kalimatil atiyah. Ar-Rahman, kita fokus di huruf mim. Al-Alamin, kita fokus di huruf ain. Malik, kita fokus di huruf mim. As-Sirat dan Sirat, kita fokus di huruf ra. Nah, dari kelima tempat ini itu terjadi pembuangan alif. Apakah itu dikata Ar-Rahman, Al-Alamin, Malik. Karena kalau kita menggunakan rosamnya rosam imla'i, misal bentar. Jadi apa saja kata-katanya? Ar-Rahman, Malik, kemudian Pak. Al-Alamin, kemudian Malik, kemudian As-Sirata, Sirata dan Sirata. Nah, misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman, kalau mengikuti kaidah penulisan secara imla'i, itu harusnya seperti ini. Alifnya tertulis. Al-Alamin juga seperti itu. Malik pun seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan rasm imla'inya ya, Surata juga seperti itu. Nah, tapi kata-kata ini alifnya dibuang dalam rasm Utsmani. Walaupun nanti kalau di kata-kata as-sirat dengan sirat itu ada perbedaan ya antara Abu Daud dengan Adani. Kalau Abu Daud itu membuang, tapi kalau Adani itu tidak membuangnya. Nah, itu. Kembali ke kitab. Bisa dipahami ya? Bisa, Bapak. Nah, pembuangan itu tuh ada maksudnya. Gitu. Nggak sembarang membuang gitu. Nah, di sini walaupun di buku halaman 18 nanti ada ya. Nah, ini di footnote nomor 1 ya, di yang qassama. Qassama ba'du ulama'i rasmi al-mutaakhirina al-hazfa ala thalathati aqsam. Para ulama rasm mutakhirin itu membagi pembuang itu menjadi 3 bagian atau 3 macam. Pertama, hazful isyarah, hazful ikhtisar, dan hazful iqtisar. Yang pertama, hazful isyarah. Wa huwa ma yakunu muwafiqan li ba'dil qira'at. Adalah pembuangan yang sesuai karena ada sebagian mempertimbangkan bacaan atau qiraat lain. Kalau kita lihat di buku, halaman 18, itu hazf isyarah yaitu membuang huruf dengan tujuan mengisyaratkan adanya bacaan lain. Contohnya, usara tufaduhum. Lafaz usara ditulis demikian
Karena ada bacaan lain yang yaitu bacaannya Imam Hamzah yang membaca asro, atau kalau kita praktekkan imalanya asre ya. Asre. Begitu juga lafaz tufaduhum. Ditulis demikian karena ada bacaan tufaduhum dibaca dengan tafduhum. Yaitu bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr, dan lain-lainnya. Ada pembuangan huruf alif pada dua kalimat di atas agar dua bacaan tersebut bisa dicakup oleh satu tulisan saja. Artinya satu tulisan itu mencakup dua bacaan. Ya, kita praktekkan coba langsung. Maaf ya, ini bolak-balik kayak gini. Apa saja. Ini tulisan tulisan ini bisa mencakup dua bacaan. Bisa bacaan seperti hafaz, usara tufaduhum. Di sini itu ada pembuangan alif, sama fa ada pembuangan alif. Atau yang membaca memang tanpa alif, asre tafduhum. Artinya apa? Pembuangan alif yang terdapat di dua kata ini mengisyaratkan adanya bacaan lain selain bacaan hafaz misalnya. Ya, tahu saya contohkan yang lain. Tadi kan Malik tulisannya kayak gini ya. Ya. Padahal hafaz bacanya atau Asim bacanya panjang. Kenapa enggak tulisannya kayak gini? Nah, tulisan seperti ini yang pertama itu lebih mengakomodir bacaan lain dibanding tulisan yang kedua. Nah, pengakomodiran bacaan dalam satu tulisan itu lebih banyak digunakan oleh para penulis rasam dibanding hanya satu tulisan saja. Satu tulisan, satu bacaan. Itu ya. Atau juga saya contohkan lagi, satu lagi contoh, mudah-mudahan bisa lebih dipahami lagi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون tulisannya seperti ini. Kenapa? Karena tulisan seperti ini bisa mengakomodir bacaan wama yakhda'un dan wama yukhadi'un. Ada proses pembuangan alif di huruf kho. Nah, pembuangan di sini namanya lil isyarah. Untuk mengisyaratkan adanya bacaan lain selain bacaan yang tertulis dalam rasam. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama, hazful isyarah. Yang kedua, hazfu ikhtisar. Ada ikhtisar. Pembuangan yang tujuannya di sini kalau membuang huruf dengan tujuan untuk meringkas tulisan. Seperti membuang alif dari setiap jamak muzakkar salim atau semisalnya jika setelah alifnya bukan hamzah atau tasydid. Jadi tujuannya itu perampingan tulisan atau meringkas tulisan. Seperti setiap jamak muzakkar salim dan itu banyak terulang misalnya dalam Al-Qur'an, itu biasanya dibuang alifnya. Karena para penulis rasam itu cirinya itu memang kalau bisa diringkas kenapa harus ditulis semua sih gitu misalnya. Kayak misalnya contohnya tadi al-alamin atau di sini al-hafizin. Ada juga as-sadiqin.
Ini tujuannya dalam rangka meringkas tulisan. Atau juga misalnya para penulis rosem itu tidak terbiasa dengan ada dua huruf yang berdampingan misalnya. Ada dua huruf yang sama, ada dua huruf yang kembar. Misalnya nanti di beberapa kasus ada sebentar. Nah, kalau dicari apa sih? Kakaknya sekolah. Kakak ntar mainan kakak ya. Ntar kan kita ngaji sekolah, sekolah. Dikit lagi sekolah ikut sama kakaknya. Ya, ntar sekolah. Ya, mama dulu, mama. Ya. Nah. Gitu, ntar apa? Nah itu pembuangan yang kedua ini sifatnya itu adalah ikhtisar, tujuannya itu untuk meringkas bacaan ya. Yang ketiga sebetulnya sama dengan poin yang kedua ya. Cuma yang ketiga ini pembuangannya itu untuk pada kata-kata tertentu saja. Kalau yang kedua itu kan pembuangannya itu kata-kata itu secara umum ya, bisa dijadikan kaidah ya. Tapi kalau yang hadful ikhtisar kurang tak ya. Ikhtisar. Kalau di sini di buku kita itu yaitu membuang huruf pada kalimat tertentu saja. Contohnya seperti membuang alif pada lafaz al-mi'ad yang terletak pada surah Al-Anfal ayat 42 saja. Sedangkan al-mi'ad selain di tempat tersebut ditulis dengan alif. Artinya kalau dalam istilah qiraat itu farsul huruf ya hanya berlaku di tempat itu saja. Tidak berlaku di tempat lain walaupun katanya sama, strukturnya sama gitu. Demikian. Bisa dipahami ya ketiga jenis pembuangan ini. Lalu setelah ini kita bahas tabel. Nah, ini tabel ini sebetulnya ada di buku kalian. Ini sudah dibentuk tabel. Pembuangan alif di sini. Jadi pembuangan alif itu ada yang masuk, ada yang bisa dijadikan kaidah, ada yang keluar dari kaidah. Jadi ada dua. Ma yadkhulu tahta qaidah, ma la yadkhulu tahta qaidah. Ada yang masuk dalam kaidah, ada yang tidak masuk dalam kaidah. Nah, nanti tolong, ini saya minta tolong banget, mudah-mudahan ditolongin. Tolong dibaca dari halaman 18 sampai halaman 41 lah. Ini nanti pembahasan pembuangan alif itu bisa kita bagi dua pertemuan ya. Minggu depan kita masih membahas pembuangan alif ya. Karena memang pembuangan alif ini cukup banyak ya. Ya, itu nanti dibaca dari halaman berapa? 18 sampai 41. Sampai halaman 41. Ini mas saya minta tolong. Iya, Pak. Ya. Pak boleh bertanya? Silakan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Iya, Pak. Masih apa ya? Bingung gitu, Pak, untuk membedakan hafaz isyarah sama hafaz ikhtisar. Yang ikhtisar ini kan membuang huruf pada kalimat tertentu saja. Tertentunya ini kalimat yang seperti apa, Pak? Masih bingung. Iya, nanti ada beberapa, bisa juga gini ya. Bisa juga satu, nah al-mi'ad ini misalnya. Jadi ada lafaz yang sama misalnya. Ini kan al-mi'ad, sama-sama al-mi'ad. Cuma kalau di al-mi'ad ini dibuang, tapi di kata al-mi'ad ini tidak dibuang. Gitu. Nanti kita akan temukan
Kakaknya lagi sekolah. Nanti kita samperin. Kita samperin yuk, kita samperin. Ntar kita samperin. Sebentar ya. Ini mamam dulu, mamam. Ya misalnya nanti ada nantilah kita ketemukan itu di pembahasan kita di kayak misalnya nanti kalian buka coba di halaman. Nah, itu di pembahasan lafaz-lafaz khusus. Itu kan ada yang di halaman mulai dari halaman 3, nanti ada halaman 34 itu. Jadi ada beberapa kata-kata khusus yang memang tidak masuk dalam kaidah itu maksudnya. Atau juga gini, bisa juga mungkin ya. Pembuangan kata tersebut menjadi pembuangan. Pembuangan tersebut bisa masuk ke hazful isyarah juga masuk ke dalam hazful ikhtisar juga masuk ke dalam ikhtisar juga masuk. Karena misalnya gini, kayak tadi al-alamin misalnya apa-apa, malik ya misalnya ya, atau wa ma yakhda'un wa ma yukhadi'un. Itu kan tadi isyarah ya, tetapi juga tidak memungkinkan itu juga masuk hazful ikhtisar. Karena dengan dibuangnya kata alif tersebut, maka kata tersebut menjadi ringkas atau menjadi ramping gitu. Artinya bisa ketiganya masuk, bisa salah satunya saja. Tapi memang contoh-contoh tersebut tadi yang terkait dengan qiraat ya memang itu kekhususan memang ada bacaan lain yang selain bacaan yang tertulis dalam mushaf. Begitu. Tadi siapa yang bertanya? Ya, saya Pak. Terima Ya, kasih Pak. Iya. Ada lagi? Bapak. Aulila Nur Fajriah dari Majlis Taklim mana ini? Dari IAT 5B, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, kan tadi kalau yang hasful isyarah itu dia berarti membuang untuk mengisyaratkan ada bacaan yang lain. Berarti kalau dia menggunakan alif yang asli itu yang matnya itu pakai alif berarti dia nggak ada bacaan lain gitu ya Pak? Ya kemungkinan seperti itu. Cuma biasanya salah satu ciri dari Rasul Utsmani itu adalah mengakomodir satu tulisan dengan untuk beberapa bacaan. Misal gini kita cek lah. Coba kita cek kata-kata wa ma yakhda'un di mushaf Madinah yang menggunakan riwayat Asim dengan mushaf Qalun yang membacanya wa ma yukhadi'un. Tulisannya sama apa tidak? Kita cek ya. Bentar, saya harus buka dulu. Nah, di mushaf Madinah itu wa ma yakhda'un tulisannya yukhadi'un Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'un karena memang di sini secara bacaannya pun tidak ada alif memang ya. Wa ma yakhda'un. Nah, pertanyaannya bagaimana tulisan bagi qiraat yang menggunakan alif wa ma yukhadi'un. Nah, kita cari di mushaf Qalun misalnya. Nah, di sini wa ma yakhda'un tulisan tentunya tidak alif karena memang bacanya tidak ada alif. Kita lihat di mushaf Al-Jamahiri ya, mushaf Libya. Yukhadi'una Allah wa ma yukhadi'una. Tidak ada ya. Betul ya? Nah, ini tanda apa ya? Ini nanti kita kaji lagi nih kalau itu ada ini. Nah, itu nanti ada kekhususan atau kajian itu kajian dobet. Itu nanti kajiannya beda. Kita kajiannya itu di batang tubuh hurufnya saja.
Kalau kita mau kayak misalnya adabun azim, anunya kayak gini tuh kan, dal 2. Ya nanti itu kajiannya didobet ya. Insya Allah di semester depan. Kalau tidak ada perubahan masih saya yang pegang. Kalau saya masih dipercaya ya. Nah, itu misalnya di sini tanda sukunnya itu bulat ya. Di mushaf lain tidak bulat. Malah di sini domah kayak sukun malah ya. Nah, itu nanti kajiannya double. Cuma kita fokusnya ini tadi perbedaan tulisannya sama antara satu mushaf yang beda riwayat. Tadi riwayat Hafs, ini riwayat Qalun. Tapi tulisannya kok sama gitu. Padahal bacaannya beda. Nanti dibedakan di dobetnya saja atau di harokatnya saja. Demikian Alhamdulillah. Ya, terima Ada kasih, Mas. lagi? Ya nanti saya share ya. Saya share mushaf Al-Jamahiriyahnya saya share. Sama tadi kitab ini ya, kitab yang saya pakai ini. Al-Muyassar. Kita akan banyak menggunakan kitab ini. Karena ini saya rasa bagus, ringkas. Tapi memang bahasa Arab. Kitab ini bisa kalian gunakan ya. Ini nanti bisa. Al-Muyassar fi ilmi rasmi al-mushaf wa dhabtihi ta'lif Ustaz Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamadi. Beliau masih ada ya, orang Syria ini. Kalau kalian mau dengar ceramah-ceramah beliau juga Rasul Utsman itu ada. Beliau termasuk pakar di bidang Quranan untuk masa-masa sekarang ya. Saya senang sekali karya-karya beliau karena memang ciri dari tulisan-tulisan ulama-ulama masa kini kan lebih mempermudah hal-hal yang sulit. Makanya aneh aja kalau ada tulisan zaman sekarang yang dulunya mudah malah sekarang jadi sulit, itu malah aneh. Nah, di sini di kitab ini malah lebih simpel ya. Di pembahasan Hazful Alif itu lebih simpel di sini ya. Kita lihat ya. Di sini nah, wah ini miring gini nih. Nanti kalian cek aja ya kalau saya sudah share ya. Nah, di sini Hazful Alif itu ada yang ma yadkhulu tahta qaidah, ada ma la yadkhulu tahta qaidah. Yang masuk dalam kaidah itu hazful alif di jamak mudzakkar salim. Selama di depan alif itu tidak ada alif dan tidak ada hamzah dan tidak ada tasdid. Kalau ada hamzah ada tasdid, maka alif itu diisbat. Nah, lawan kata dari hazf itu adalah isbat ya. Nanti antara isbat atau hazf itu. Yang contoh di sini apa sih contohnya ini? Al-alamin as-solihin ya. Tetapi kalau setelah alif itu ada hamzah, nah khaifin, qailun, maka alifnya itu diisbatkan. Atau setelah alif itu ada tasydid, ad-dallin, as-saffun, itu maka alifnya itu diisbatkan. Itu di jamak mudzakkar salim. Nanti untuk lebih luas lagi kalian baca di halaman 19 ya. Yang kedua, pembuangan alif itu terjadi di jamak muannas salim. Contoh, muslimat, al-bayyinat, ayatina. Walaupun nanti istasna ba'dul kalimat, ada pengecualian-pengecualian. Contoh, sayyid, biasa gitulah. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian-pengecualian. Tidak hanya di rosam saja. Di nahu, di qiraat, di tajwid, itu pasti ada pengecualian-pengecualian. Kayak misalnya ya, apabila nun sukun bertemu dengan ya, maka itu dibaca dengan idgham bi gunnah. Kecuali apabila itu terjadi dalam satu kalimat, maka itu dibaca izhar mutlak seperti dunya. Ya kan ada pengecualian-pengecualian ya. Itu akan kita temukan di beberapa disiplin ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pembuangan alifnya itu ada pembuangan alif dhamir rafa yang mutasil.
Zidnahum, allamnahu. Nunnya ya, zidnahum, allamnahu. Nanti juga kita akan bahas di buku kita. Ini saya sebagai pengantar saja awalnya dulu. Ada juga pembuangan alif tasniyah di tengah kalimat. Contoh rojulani, tukadzibani, ada yang menulis isbat, ada yang menulis hazab alifnya. Jadi ada khilaf ya. Nah khilaf itu nanti kita fokusnya itu antara Ad-Dani dengan Abu Daud ya. Walaupun nanti mungkin ada perawi Rasul yang lain, cuma kita fokusnya di dua mazhab besar ini. Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman Ibnu Najjar. Yang terakhir itu adalah pembuangan alif di nama-nama ajam. Contoh Ibrahim, Ismail, Ishak, Israel. Walaupun nanti ada pengecualian kata-kata Daud, Tolut, Jalut. Nah itu. Nah, pembahasan pertama itu tadi yang saya katakan ada di jamak muzakkar salim. Apa sih jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim itu adalah apabila dalam keadaan rafa itu isim mufrad ditambah waw dan nun. Dalam keadaan nasab dan jar itu ya dan nun. Misalnya al-alamin itu kan dalam keadaan jar ya. Atau kalau dalam keadaan rafa misalnya al-khasirun, khalidun, zalimun yang waw sama nun akhirnya. Dan yang akhirnya ya sama nun. Fasiqin, al-alamin, al-fatihin dan seterusnya. Shadiqin. Nah itu biasanya yang seperti itu kalau memang ada alifnya itu dibuang. Nah nanti kalian baca. Ini saya sebagai pengantar saja biar nanti kalian pas baca itu bisa paham. Nanti kalau tidak paham, tolong dicatat. Pak, saya halaman ini nggak ngerti. Tolong dijelasin, Pak. Gitu. Ya, bisa dipaham ya? Pembuangan alif ya. Paham, Tenang. Pak. Pembuangan alif kita belum selesai. Kita pembuangan alif belum selesai. Memang mudah-mudahan sih kalian bingung harapan saya. Karena orang bingung itu sebentar lagi mau paham. Mudah-mudahan. Udah paham gimana tuh, Pak? Nah, Udah jadi bingung. oh, nggak bingung. Udah langsung paham. Hebat. Ya, itu harapan saya sebenarnya. Nah, orang bingung harus berpikir kapan sih ini selesainya. Ini ya, jadi ini ilmu Rasul ini karena satu semester kita berangkat dari yang kecuali sebelum ada dari teman-teman sebelumnya udah ada yang pernah ngikut pelatihan Pak Fatoni, ada ikut enggak? Rasul Usmani Pak Fatoni? Belum, Pak. Karena beliau kan rajin ya mengadakan kajian-kajian Rasul Usmani itu ya. Berarti kalau memang belum, berarti kalian ini masih berangkat dari pengetahuan yang sama, artinya sama-sama belum tahu, ini ilmu baru. Makanya kalau memang ada yang nggak dipaham, ada yang belum paham, ditanya. Jangan berdiam dengan ketidaktahuan. Padahal ada tempat untuk bertanya. Gitu. Udah nggak tahu, pede banget lagi gitu maksudnya. Oke, saya rasa itu ya. Kita nggak usah panjang-panjang. Fokusnya gitu. Pokoknya pembuangan alif. Tinggal kita cek aja nanti di buku ini ada di mana saja. Kita cek benar nggak ada pembuangan alif di situ. Gitu. Tapi paling di buku itu ada mazhab antara mazhab Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Daud Sulaiman Ibnu. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya tugaskan bikin tabel tuh. Tadi tabel yang saya tampilkan itu kerjaan kakak kelas kalian. Cuma memang pengerjaan tabelnya ada beberapa yang salah. Karena kenapa? Karena ini alasan saya kenapa tidak dibuat kalian tidak buat tabel. Karena menurut saya ini kan ilmu baru. Biar nanti itu tugas saya saja lah untuk menyampaikan apa yang perlu kita bahas di mata kuliah Rasul Usmani ini. Saya rasa itu. Ya silakan. Baru saya rasa itu.
Iya. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa, nggak Eh, apa-apa. di awal Bapak bilang ada 5 huruf ya, Pak. Ya, Yaitu betul. yang dibuang itu alif, waw, terus lam sama nun. Ya. Nah, terus ada 3 juga, 3 macam pembuangan, yaitu hasfu isyarah, hasfu ikhtisar, sama hasfu iktisar. Ya. Ikhtisar sama Iqtisar. ikhtisar. Oh iya itu. Nah, apakah ini bisa dipakai untuk selain alifnya juga gitu, Pak? Soalnya yang kita bahas ini hanya alif aja gitu. Ataukah ini terkhusus untuk alif gitu, Pak? Enggak, ketiga macam pembuangan ini berlaku untuk semua huruf yang 5 huruf ini. Misalnya ya, huruf misalnya tulisan al-lail. Al-lail kan tulisannya seperti ini kan. Harusnya kan lamnya 2 kan. Nah, ini masuknya ke ikhtisar. Jadi para penulis rasul itu biasanya tidak menulis 2 huruf yang sama. Kalau ada yang sama, ya udahlah dibuang 1. Atau nanti misalnya bahkan bisa juga ya. Kalau itu kan pembuangan ya. Kayak misalnya anzar taum itu kan hamzanya 2 ya. Ini malah pembahasan hamzah nanti. Anzar taum. Tadi kan kaidahnya bahwa para penulis rasul itu tidak terbiasa dengan 2 huruf yang sama, maka dibuang 1. Anzar tahum. Nah, kalau kayak gini kan hamzanya kan yang 1 tidak jelas. Maka nanti datang ilmu dhabt. Ini adalah tanda baca. Hamzah yang pertama itu adalah tanda baca. Karena dalam rangka meringkas tulisan, janganlah ada kembar siam tulisannya, huruf gitu. Maka nanti kita akan temukan bahwa para penulis rasul itu tidak kayaknya kayak anti gitu menulis 2 huruf yang berdampingan dan itu sama. Salah satunya apa? Salah satunya solusinya itu adalah dibuang. Begitu. Jadi istilah pembuangan ini yang ikhtisar itu berlaku di pembuangan ya, di pembuangan wawu, di pembuangan lam, dan di pembuangan nun. Tadi kata-kata al-lail. Seperti itu. Baik, Pak. Pak, tapi yang hamzah 2 itu maaf ya, Pak. Ya, itu ya. kan sebenarnya ada ya, Pak, yang bacanya ang sama yang ang doang gitu ya, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak? Terus juga masih ada juga yang hamzanya ditulis dua-duanya juga gitu, Pak. Nah, makanya itu nanti hamzah yang pertama itu kan nanti ada yang hamzahnya yang ditulis dua-duanya. Nah, ingat ya, tadi hamzah yang kepala ain itu bukan huruf. Ingat tuh. Itu bukan huruf. Itu tanda baca. Rosemnya itu tadi yang saya katakan, rosemnya itu adalah yang 1 hamzah. Nah, yang rosemnya itu yang ini nih. Ini yang ini anzar tahum. Cuma nanti kan di kata anzar tahum ini kan dibaca menjadi 4 bacaan ya. Kita kan baca anzar tahum. Nah, kita kan baca anzar tahum. Maka tulisannya seperti ini. Anzar tahum. Ada yang baca idkhol alif. Idkhol bainal alif. Anzartahum. Ada yang membaca tashil bidun idkhol. Anzartahum. Ada yang baca tashil ma'a idkhol. Anzartahum. Ada yang membaca di ibdal. Anzartahum. Nah, nanti kita lihat tulisannya sama enggak? Tentunya beda. Nanti karena di sini ada tasil ya. Nah, tasil itu menurut para ulama para ulama pemberi tanda baca itu ada yang mengatakan menaruh titik hitam yang besar gitu dan tetapi struktur tulisan itu tidak jauh dari seperti ini. Nanti bedanya itu nanti ada
ada hamzah kepala ain bagi mereka yang membaca dengan 2 hamzah, ada yang penambahan huruf mad, alif kecil dan lain sebagainya. Nanti konkretnya kita akan bahas di pembahasan cara penulisan hamzah. Oke, itu Cindy. Baik, terima kasih banyak Ini Bapak. unik ya. Kalau menurut saya ini kekayaan yang kita miliki itu, Masya Allah, ini terkait dengan tulisan Al-Quran saja itu menjadi kajian yang sangat dalam kalau menurut saya. Ya mungkin kita tidak temukan di kitab suci umat lain mungkin. Tidak akan dibahas. Kita bahas dari aspek bacanya saja. Tadi satu kata saja Anzar Tom itu bisa dibaca dengan berbagai macam cara. Itu cara bacanya, belum tulisannya difikirkan betul oleh para ulama. Ya, jadi makanya mudah-mudahan kita bisa membahas ini dengan baik ya. Tentunya saya juga masih proses belajar sebetulnya ya. Pun nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mohon maklum nanti bisa dipending dulu, nanti saya ngadu dulu sama guru saya. Saya nanya lagi sama guru saya. Baik, ada lagi? Kalau sudah diam-diam ini udah kode, saya rasa cukup. Iya Pak, udah Ya. paham insya Allah Pak. Ya, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila saya bisa ada yang tunjuk tangan tapi nggak jadi. Saya rasa itu. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.